Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke konten kita kali ini. Kita mau bahas terkait tentang jual beli ya. Nah, jual beli ini mungkin secara umum kita udah paham inti poin-poinnya bahwa jual beli ini Anda mendapatkan suatu barang atau jasa dan menukarnya dengan uang. Suatu prestasinya itu ya, Mas. Tinggi banget ya bahasa dancernya. Prestasi ya. Tapi prestasi itu adalah salah satu hak ya mungkin ya. Bukan. Apa Mas? Apa, Mas? Prestasi itu hasil dari usaha. Oh. Haknya berarti ya. Bukan. Jadi juara 1, juara 2 itu prestasi. Bukan hak ya, dapat piala kan? Iya, dapat piala. Haknya dapat piala berarti ya. Jadi jual beli Sama-sama. juga apa yang dia beli dapat barang gitu kan, Mas? Iya. Nah, tapi kan jual beli ini bisa kalau dilihat ya Mas ya secara hukum nih, kalau aku ngeliat opini pribadi, disclaimer dulu bahwa jual beli ini ada yang tertulis dan nggak tertulis, Mas, benar nggak? Iya. Karena dasarnya jual beli ini perjanjian ya Mas ya. Iya, Nah, perjanjian itu kan dasarnya 1320 tuh. Ya, 13 Itu salah satunya sepakat, cakap, kausa halal, Kau salah. sama yang terakhir apa San? Itu kayak udah terakhir tuh kuasa yang halal. Ada yang di tengah nomor 3. Objek. Nah, Objek tertentu. Nah, Syarat formal. itu kan nggak ada tulisan bahwa itu tuh harus tertulis. Nah, Nggak ada ketentuan. nggak ada ketentuan Mas ya. Nah, tapi nyatanya kita selama ini ada beberapa hal atau perjanjian yang harus dituliskan, tertulis. Salah satu contoh, jual beli tanah, jual beli. Kalau bond itu termasuk nggak Mas? Apa bon? Bond. Bon itu apa Kayak maksudnya? kan kita ngopi, Nah, dapat struk kan? Hutang gitu ya, kwitansinya itu. Itu kwitansi termasuk bukti nggak? justru kita ngopi itu, kita udah pesen itu udah jual beli. Udah jual beli Mas. Iya, ngapain? Bon itu kan apa namanya? Hutang. Proses selanjutnya dari jual beli itu kan. Nah, di situ kan ada apa yang bikin bedanya harus kewajiban tertulis dengan tidak tertulis Mas sebenarnya. Nah, sebelum ke sana mungkin mau ngomong apa aku tadi ya lupa. Ini ngomong ini aja, Bang. Apa? Kan ini apa kita bahas AJB dan PPJB kan? PPJB itu apa sih Iya. Sar? Perikatan Perjanjian perikatan jual beli. Nah, Sama itu jangan lupa di follow TikToknya Cek. Mbah Dikdo. Nah, Sebagian Ya, ada- materi ada di situ. ada platform baru ya gitu. Iya. Udah menjamah ke anak Iya. muda milenial kan. Iya. Belajar. Nah, mungkin PPJB itu kan sebenarnya nggak apa sih Mas? PPJB itu tuh apa bedanya dengan jual beli? Karena tadi Gangsar ngomong tuh dibedakan dong. Iya. Ada Antara- AJB dengan PPJB. Nah, kenapa harus ada perjanjian perikatan lagi gitu ya? Kalau kenapa nggak langsung AJB aja? Jual Dua beli. nih pertanyaannya. Kenapa tertulis dan tidak tertulis itu tadi? Pertama itu, kenapa sih ada perjanjian yang tertulis, sedangkan ada juga yang enggak? Ya, Nah, gitu kalau dulu kita mungkin, Mas. bicara esensi perjanjian, ya, perjanjian itu udah bentuknya ya, bentuk formalitasnya itu bisa secara bentuknya itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis, lisan lah ya. Lisan. Contoh misalkan apa namanya, kita datang ke toko beli barang itu kan udah perjanjian jual beli itu, udah perjanjian itu, ya kan? Dan nggak ada. Ya nggak ada ditulis, ya bukti yang lain, bukti pembayaran Secara itu kan lisan hakikatnya gitu. adalah ujungnya dari perjanjian itu kan. Tapi dalam konteks dibutuhkan tulisan, ya itu kan kaitannya dengan kebutuhan inventarisasi alat bukti kan. Iya. Nah, supaya pembuktiannya nyaman, ya kan. Oleh karena itu banyak kemudian para pihak itu memilih bentuknya tertulis, ya kan, supaya ada rekam jejaknya lah, ya. Untuk Saya bukti punya tadi bukti ya, kalau Mas, ya. sudah membeli ke kamu, saya punya bukti karena ya banyak kan sekarang orang yang ngerasa nggak ngerasa menjual, ngaku-ngakunya, tapi hakikatnya sudah dijual, ya kan? Toh apa namanya jual beli itu sendiri ya kan, kalau mengenai barang-barang tertentu kan biasanya mengikat
ahli waris dari para pihak kan. Jadi kalau salah satu pihak atau keduanya meninggal dunia kan berarti sudah punya alat bukti nih ahli warisnya. Aku pernah beli barang di tempatnya itu, terus ahli warisnya punya alat buktinya ini loh. Ya. Bapakku pernah atau orang tuaku pernah beli kayak gitu. Ya kalau itu tulisan ya itu pilihan aja, itu kebutuhan karena para pihak menghendaki ada alat buktinya gitu. Jadi alat bukti itu bentuknya tulisan. Tapi kalau lisan ya, secara lisan aku jual beli, pembuktiannya sulit kan, butuh saksi. Butuh saksi. Jadi meskipun ya di level-level tertentu kan kita mengenal juga kan di proses apa namanya belajar kita ya, kita kan orang hukum nih ya. Nah, meskipun ada lisan tertulis bawah tangan ya kan, otentik ya, nah itu kan, nah itu yang kadang kaitannya dengan kebutuhan alat bukti saja Pak. Berarti Ya kan? Terus yang kedua tadi apa? Yang kemudian ini kan ada lanjutan lagi pertanyaan. Perjanjian perikatan jual beli itu apa yang membedakannya dari akta jual beli? akta jual Oh ya itu ya. Kenapa nggak langsung aja sih ya biar langsung satu? jual beli Iya kan, ya. San? Ya. Daripada Kenapa harus ada panjang, perikatan lagi perjanjiannya gitu? Oke. Perikatan PPJB ya, Ya. Perjanjian Perikatan Jual Beli atau IJB. Iya ada IJB, Ikatan Jual Beli, ya kan? Nah, itu sebetulnya perjanjian permulaan jual beli itu sendiri. Hakikatnya adalah bagian dari jual beli. Perjanjian jual beli induknya. Tapi karena gini loh, kalau kita itu membeli barang bebas ya, bukan barang tertentu yang diatur dengan aturan khusus, misalkan mengenai tanah itu ya, mengenai tanah atau barang tidak bergerak. Nah, itu kan kadang punya aturan khusus ya. Tapi kalau beli barang bebas, barang bergerak bebas kan udah kamu tak beli. Mau tak DP dulu, mau diapain dulu ya kan? Mau kamu pegang dulu, itu kan bentuk cara mereka bersepakat. Oh, ada yang kata sepakat dulu. Iya, gitu. ya jelas. Ya. 13.20 kan sepakat dulu harganya berapa. Yap. Nanti mau tak bayar lunas atau tak bayar termin gitu kan. Nah, barang apapun. Tapi biasanya kan PPJB itu dikenal dalam peralihan hak atas tanah. Rata-rata loh ya, meskipun di barang lain boleh kan, boleh dibuat ikatan dulu sebelum nanti diserah terimakan gitu kan. Itu kan kebebasan berkontrak, ya kan? Orang bisa bebas saja menentukan aturan main dalam proses jual beli itu, menentukan kesepakatan dalam proses jual beli itu, sehingga itu digantungkan dengan keinginan para pihaknya. Itu bebas mereka selama tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lainnya gitu loh. Jadi bedanya PPJB sama AJB tadi ya, mengerucut nih ya. Tadi kan aku ngomong mengenai peralihan hak atas tanah. Biasanya PPJB itu muncul di peralihan hak atas tanah. Ya kan? Nah, AJB itu juga jelas mengenai tanah. Ya rata-rata memang Ya. banyak ditemui untuk tanah. Dua-duanya mengenai jual beli. Mm-mm. Yang satu bentuknya formalnya adalah perikatan jual beli, yang satu adalah akte jual beli. Padahal sama-sama akta otentik. Padahal sama-sama Sama-sama jual akta. beli. Ya. Gitu kan? Bicara otentik nanti lah ya. Oh, iya. Nah, bicara otentik. Padahal sama-sama jual beli kan? Iya, Tapi sama. kenapa ada bedanya itu? Nah, ini khusus mengenai tanah. Khusus mengenai tanah memang sudah ada aturan khusus. AJB itu muncul di aturan aturan peralihan hak atas tanah yang pejabatnya di PPAT. Makanya di PP 3798 mengenai jabatan PPAT itu salah satu kewenangannya adalah bikin akte jual beli mengenai tanah. Ya, khusus mengenai tanah sudah ditunjuk PPAT sebagai pejabat pembuatnya. Produknya adalah akte jual beli. Berarti akte jual beli akan dipergunakan untuk balik nama sertifikat. Ya kan? Ya. Kalau pakai PPJB nggak bisa untuk balik nama. Nggak bisa langsung beli Nggak nama. Bisa. Kalau kita lihat di UU PA, bahwa dasarnya hukum pertanahan Indonesia
jual beli itu ada dua kan, dualisme kan, Apa? hukum barat Ya. sama hukum adat. Nah di Ya. hukum adat ini kalau nggak salah ada azas terang tunai real. Yo. Nah di situ kan tidak menyebutkan untuk apa tertulis ya mas ya, dimana Terang. Ya. tunai sudah dibayar itu Ya. pun belum tentu lunas kan, bisa belum lunas udah tunai aja diserahkan secara langsung, Ya. kemudian terang Ya. di hadapan orang yang memiliki kewenangan untuk kayak lurah, camat gitu mas. Ada juga pendapat lain bahwa itu tuh dilakukan secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Yo. Kemudian real itu memang nyatanya memang benar adanya. Ya. Nah itu gimana mas? Apakah kalau belum akta jual beli, perjanjian jual beli tanah jual beli tanah tadi tetap sah nggak sih mas? Gini. Hmm. Syarat sahnya tetap aja terkait dengan ketentuan. Kalau hukum tanah kan jelas masih melulu mengakomodir asas-asas atau prinsip-prinsip yang dibawa dari hukum adat kan. Hukum adat kan beda-beda tuh. Iya. Hukum adat daerah-daerah tertentu kan mengenai tanah itu kan juga kadang beda-beda. Kalau di asas itu, tapi asas itu dikenal di seluruh Nusantara ini ya, bahwa asas terang tunai real, ya kan. Tapi dalam konteks terang tunai real itu sebetulnya hal yang pokok adalah di tunainya, ya kan. Sebetulnya pokok semua sih, tapi banyak fokus di tunainya. Yang namanya jual beli pasti ada barang, pasti ada harga. Ya kan. Nah itu kan kaitannya terangnya kan di situ. Tunainya itu dari mana? Harganya itu kemudian telah disepakati sekian, sudah dibayar. Menurut hukum adat baru dibayar sebagian saja itu sudah dianggap tunai. Iya. Udah dianggap tunai. Sisanya dianggap Iya, utang. sisanya dianggap utang. Artinya dulu dalam konsep adat itu ya ini agak sebetulnya ini melompat ya. Tapi enggak apa-apa lah, nanti bisa diatur itu. Tunainya dalam hukum pertanahan, hukum adatnya mengenai peralihan hak zaman dahulu itu orang sudah membeli tapi sudah nggarap juga gitu loh. Jadi zaman dahulu itu kita baru beli, baru bayar sebagian, itu tanahnya sudah diserahkan. Biasanya tanahnya sudah diserahkan, ya sudah. Walaupun DP Sisanya seberapa? utang, iya, sisanya utang. Sehingga demi hukum telah terjadi peralihan, iya. Tetap Dalam sah konteks berarti, Mas? iya, tapi kan sejak keluar mengenai pendaftaran tanah yang di situ Pendaftaran menunjuk salah satu pejabatnya adalah PPAT dan di situ ada ketentuan produk hukumnya adalah AJB yang dimaknai AJB itu adalah sebagai alat bukti telah dilakukannya jual beli dan bisa untuk didaftar di BPN untuk pembaliknamaan sertifikat gitu loh. Oh, berarti Pembaliknamaan tanah itu yang semula atas nama penjual kemudian dibalik nama atas nama pembeli. Jadi finalnya itu AJB. berarti tetap sah Pak. Walaupun itu belum dilakukan AJB tetapi belum selesai peralihannya Mas. Ya, Bisa dibilang bisa tetap sah selama ada serah terima fisiknya sebetulnya. Esensinya ada di serah terima fisik. leveringnya Iya. ketika terjadi levering Iya, itu udah kalau nggak usah. kalau nggak ada serah terima fisik itu tidak dimaknai tunainya itu. Jadi tunai itu kan bisa dibayar lunas, bisa dibayar tidak lunas, tapi diikuti juga dengan serah terima barangnya. Kalau tak bayar sekian tapi masih di ya nanti mau tak serahkan ke kamu ya nanti. Nah, itu belum kategori tunai. Karena ada hal yang masih nyantol atau ditahan gitu ya. Ada hal yang ditahan, tidak lepas-lepasan mereka. Tapi kalau ada dulu kan saling percaya tuh, lepas-lepasan gitu. Nah, karena hal tertentu itu kemudian dijembatani dengan PPJB itu tadi, ya kan? Karena untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu di kemudian hari, ya makanya bahasa di PPJB itu di premisnya kan selalu, ya selalu seperti itu, agar para pihak di kemudian hari tidak memungkirinya, kan kayak gitu. Ya, maka mereka sepakat untuk melakukan perjanjian perikatan jual beli terlebih dahulu.
dengan ketentuan bla 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 bla. Pasalnya banyak itu. Gitu. Itu udah menjawab juga dengan terakhir yang sebelum pertanyaan aku tadi, Mas. Nah, Mas udah bedain ini AJB itu apa dan PJB itu apa. Tapi kenapa secara prinsip ya. secara prinsip. Tapi kenapa secara prakteknya, Mas? Aku mau nanya secara prakteknya kenapa sih PPJB masih sering digunakan Oke, daripada nah, AJB? itu bagus tuh. Paham nggak? Kemudian kok yang marak di depan marak yang sering dilakukan oleh penjual dan pembeli itu mengambil pilihan untuk membuat PPJB dulu sebelum melakukan AJB gitu kan? Oh. Kenapa? Padahal jalannya lebih mudah untuk AJB ya. Iya, AJB langsung. Alasannya banyak. Alasannya kenapa? Isinya dibikin PPJB ini apa? Gitu. Banyak sebetulnya alasannya. Tidak cuma pada konteks bebas saja sih, nggak cuma semata-mata bebas. Aku karena belum punya uang. Tapi tidak keluar di konteks dari perjanjian antara pihak penjual dan pembeli tadi kan, Mas? Enggak. Artinya gini loh. PPJB dalam peralihan hak atas tanah itu adalah menjembatani karena apa? Untuk antisipasi atau mungkin ngantisipasi suatu peristiwa-peristiwa yang mungkin akan terjadi di sela-sela terwujudnya kesepakatan akhir telah lunasnya itu, ya kan? Itu bisa di cover dengan PPJB, ya kan? Misalkan kalau tiba-tiba salah satu meninggal dunia, ya, jadi ada alat bukti tadi yang di awal saya sebutkan, ya kan? Nah, di situ jembatan itu penting karena kebutuhan hukum dari para pihak atau mungkin yang dari si pembeli. Si pembeli itu pengen dilindungi, ya kan? Karena harganya fantastik lah. Harganya tinggi, ya kan? Nilainya besar artinya, ya kan? Nah, tidak semata-mata itu saja sebetulnya. Loh, banyak. Karena hukum pertanahan mengenai kepemilikan hak atas tanah itu tidak serta-merta langsung dapat diperjualbelikan. Ya. Berarti ada syarat-syarat tertentu nih. Iya, misalkan ternyata mau dilakukan jual beli pun ya, terlepas dari orang mau termin loh ya. Ini anggap aja yang proses jual beli lunas ya. PPJB kan ada dua tuh, PPJB lunas dan PPJB tidak lunas ya. Nah, kalau yang PPJB lunas itu seperti apa? Ya kan? PPJB tidak lunas itu seperti apa? Itu nanti kita. Nah, kenapa digunakan PPJB? Kenapa digunakan PPJB ya untuk karena proses pendaftaran tanah di situ kan kalau kita mau jual beli mau membeli tanah kan pasti kita lihat sertifikatnya dulu. Kita ngecek dulu di BPN, masrahin pengecekannya ke BPAT. Itu kan butuh proses. Terus kemudian sebelum tanda tangan akte jual beli ada aturan tuh harus bayar pajak dulu. Nah, sementara itu juga ada aturan tambahan yang kaitannya dengan penelitian pajak, validasi itu kan butuh proses panjang. Atau mungkin kalau jual beli tanah sawah kan butuh izin tuh. Butuh izin jual beli tanah meskipun yang mengizinkan adalah kepala kantor pertanahan sendiri, ya kan? Nah, tapi kan itu butuh proses waktu juga, ya kan? Terus kemudian sekarang ada aturan misalkan ada validasi SU, ya kan? Nah, itu juga butuh proses. Sehingga kalau digantungkan waktu proses ini panjang, kalau kita itu membiarkan waktu ini bisa jadi ada kemungkinan terjadi peristiwa hukum di sini. Meninggalnya salah satu orang. Kalau tidak di cover dengan perjanjian jual beli, apa ya? Iya nanti ini nggak ada masalah. Ya belum tentu kan? Tuh, itu salah satunya. Kalau nggak salah juga kan akta jual beli itu ada batasnya, Mas ya, 7 hari kalau nggak. Itu kan proses pendaftarannya. Tapi kan itu nggak mengakibatkan bahwa akta jual beli itu menjadi batal. Akta jual beli itu tetap sah. Kembali lagi, selain dari apa yang saya jelaskan tadi mengenai fungsinya PPJB, banyak kejadian karena memang tanahnya itu belum final untuk disepakati langsung tanda tangani akte jual beli. Contoh misalkan aku beli sebagian dari tanahmu, kan masih dalam proses pemecahan. Ya kan?
Itu lama. Nah, itu lama. Sebetulnya di akte jual beli ada 4 pilihan tuh. Pilihan pertama adalah jual beli sertifikat hak atas tanah yang langsung luasnya 1000 atas nama berapa itu langsung dijual semuanya. Itu satu sertifikat, itu ada satu pilihan. Yang kedua itu jual sebagian. Objeknya itu jual sebagian, berarti jual sebagian, membeli sebagian itu juga di AJB juga itu diakomodir. Berarti saya membeli 500 dari punyamu yang 1000. Iya, sebagian. Langsung didaftar bareng. Langsung otomatis pecah juga ya. Nanti itu teknis ya, itu. itu teknis kan. Itu teknis. Terus pilihan yang ketiga di akte jual beli itu adalah jual beli tanah yang masih belum didaftar. Oh, kayak letter C. Nah, letter C belum dikonversi, belum wujud sertifikat. Ya kan? Nah, masih perlu proses konversi, itu ada. Terus yang terakhir adalah jual beli satuan rumah susun, apartemen gitu. Nah, itu ada 4 pilihan ini sebetulnya di AJB. Tapi seringkali dipaksa itu wujud sertifikat dulu, sehingga nyaman untuk dijual belikan. Iya. Tapi kan itu butuh proses BPN ke BPN. Pendaftaran pertama kali itu kan makan waktu juga kalau nggak Ya. salah. Iya, makan waktu ya jelas, makan waktu. Kalau dulu tuh sampai hampir 1 tahun tuh mungkin baru bisa selesai. Tapi sekarang kan sebetulnya pengumuman kaitannya dengan izin juga lama. Itu kan dipercepat kan. Yang dulu 2 bulan, itu menjadi 1 bulan, ya kan? Itu memperingkas itu. Tapi nggak tahu lah hasilnya akan seperti apa, apakah efektif atau enggak. Itu. Nah, lanjut lagi Mas. Mas sempat nyebutin tuh tadi ada PJB itu ada 2, lunas dengan nggak lunas. Ya. Kalau lunas ya kita mungkin paham lah. Ini isinya bahwa memang langsung dilunasi karena suatu hal tadi tertentu, salah satu contohnya belum bayar pajak, belum bentuk sertifikat. Jadi itu. Nah, kemudian kalau tidak lunas itu iya, Mas. Kalau pelunasan itu ada jangka waktu atau mungkin isinya itu apa yang membedakan itu, Mas? Iya. Gini, kalau jual beli lunas itu sebetulnya langsung diarahkan AJB bisa kan? Cuman kan di AJB butuh proses. Untuk mau tanda tangan AJB kan butuh proses tadi yang saya sampaikan. Harus pengecekan, harus bayar pajak, harus validasi pajak, ya kan? Kalau ada izin perlu izin pengalihan hak atas tanah itu, maka orang memilih, wah ini kelamaan. Kalau aku nunggu itu, penjualnya kan kayak gitu. Iya. Aku pengen langsung dibayar lunas saja. Oke, maka ngambil pilihan PPJB lunas, ya kan? Nah, biasanya di PPJB lunas itu dibarengi dengan kuasa jual untuk mengcover, ya kan? Kuasa jual ini kuasa yang muncul untuk pelimpahan kewenangan bertindak dari penjual yang sudah mendapatkan pelunasan uang. Ya kan, tiba-tiba dia besok pergi, ya penjualnya pergi, penjualnya meninggal, jadi dengan kuasa itu bisa dibawa ke PPAT untuk tanda tangan AJB. Dalam AJB itu nanti pihak pertamanya adalah kuasanya, pakai dasar kuasa. Pihak kedua adalah diri dia sendiri, ya kan. Jadi itu demi untuk perlindungan hukum bagi pembeli yang sudah membayar lunas. Tapi kalau masih hidup dan lain-lain nggak perlu dikuasain, sendiri pun bisa. Lah itu ngapain pakai PPJB? Iya. Langsung AJB bisa kalau selama administrasi tadi proses validasi dan macam-macam pengecekan itu bisa cepat dilalui dan sabar, mereka sepakat nanti AJB saja langsung. Boleh langsung dianu. DP-nya pakai akta tapi kalau tanahnya. Nah, DP-nya pakai pajak dong, bayar pajak dulu. iya. DP-nya DP pakai dulu. bayar pajak kan. Iya. Nah, itu penting. Nah, kuasa itu kuasa penuh, bukan kuasa mutlak loh. Kuasa mutlak itu bisa jadi tanpa ada perikatan di balik kuasa itu. Terus nggak bisa dicabut dan macam-macam. Nah, itu yang repot. Berarti biasanya paketan Mas ya. Itu ya. Jadi kalau jual beli lunas, PJB lunas itu biasanya dibarengin dengan kuasa jual. Sedangkan kalau belum lunas itu aja teman. Nah, oke. Larinya ke yang belum lunas sekarang. lunas. Kalau yang belum lunas itu ya karena memang kebutuhan
wah itu belum pengecekan atau mungkin baru proses pengeringan ya, butuh waktu lama. Terus atau mungkin baru proses pemecahan butuh juga waktu lama, atau baru proses perizinan juga butuh waktu lama. Tapi para pihak itu kadung punya sepakat, kadung di apa ya, terlanjur punya sepakat terlanjur punya sepakat bahwa bayar dulu dong, Iya. sambil Bayar nunggu dulu proses, ya kan, supaya ada ikatan antara kita. Kalau enggak nanti saya jual ke orang lain gitu. Oke, tak bayar sebagian, ya kan. Nah itu PPJB tidak lunas, sisanya akan dibayar disepakati oleh mereka. Apakah sebulan, apakah 2 bulan, apakah 1 tahun, monggo. Tapi Sesuai dalam PPJB kesepakatan. itu lebih detail loh sebetulnya yang tidak lunas. Iya. Detailnya kenapa? Karena Pembayaran ya kapan tuh, satu Mas? pembayaran tahapnya ada. Terus kemudian ada sanksi-sanksi jika terjadi di tanggal pembayaran itu ternyata kelewat, ya kan, ya. telat bayar atau Wan prestasi misalnya. wan prestasi itu namanya. Nah itu sanksinya apa sampai pada kalau memang udah kebangetan nggak bisa bayar sesuai yang Bisa dibatalkan ya? bisa batal perjanjiannya. Itu langsung bisa batal kan Pak? Iya kalau memang disepakati batal ya batal. Di akta dimasukin Mas? Iya, Nggak usah lagi misalnya iya. ke Kalau pengadilan, biasanya mereka ke- sepakat kok. Ya sudah kalau batal ya sudah. Yang saya misal disepakati ya batal, oke batal. Tapi batalnya dari harga penjual ini tolong kembalikan saya 50%. Kan boleh juga. Kalau sepakat boleh. Iya. Apa yang dicantumin Sepakat itu yang penting boleh. harus Iya. sepakat tadi. Susah tuh sepakat tuh. Udah ngasih duit, Ya, tiba-tiba mau batal. hangus misalnya hangus sudah bayar separuh hangus. Kalau aku sepakat, ya nggak masalah karena aku punya keyakinan. Besok pasti tak lunasi itu. Balik lagi tadi Pas pada hari itu gitu ke loh. poin yang dijelasin pertama, sepakat tertulis tadi. Ya. Tidak yang hanya lisan Penting kan. kan? Penting itu. Penting. Pembuktiannya lebih kuat juga ya Mas ya. Iya, pembuktiannya lebih kuat. Tidak hanya apalagi lisan gitu ya. apalagi PPJB itu seringkali dibuat di hadapan notaris bentuknya otentik. Jadi itu sebagai alat bukti sempurna. Itu Mas Bro. Berarti misalkan itu otentik nih Mas. Ya. Kalau kita bicara otentik ya oke lah di hadapan notaris. Hmm. Kalau PJB-nya itu di bawah tangan, Oh, ya nggak masalah. berarti ini tetap bisa dibuatkan kuasa jual apa enggak? Oh, bisa. Kuasa jual itu adalah limpahan kewenangan bertindak. Ya kan sebetulnya ya. Untuk kepentingan pembeli yang sudah membayar lunas. Kalau ternyata penjual nanti lari, entah dicari tidak bisa, dia panggil lagi untuk dimintain tanda tangan AJB. Kan ujung-ujungnya tanda tangan AJB untuk balik nama. Nah, tapi ternyata wah nanti tak bayar lunas, kamu pergi, kamu tamasya, aku nggak bisa nganu, nanti tamasya tenggelam di sungai apa, ya kan? Atau mungkin kecelakaan di anu, kita nggak tahu, wah ribut aku, ya kan? Nah, akhirnya Kalau nggak dijual lagi? kalau tak jual lagi nggak bisa. Kalau jual lagi aku gimana? Aku nggak punya kewenangan. Ah. Maka aku minta kuasa udah. Kuasa. Karena sampean udah tak bayar lunas, aku minta kuasa lah untuk menjual, mengalihkan, memindah tangankan kepada siapapun juga tanpa terkecuali kepada saya selaku pembeli, iya kan? Ya. Itu boleh itu. Termasuk berhalangan hadir atau penandatanganan bisa dikuasakan juga kan Mas itu. Bisa berhalangan hadir. Untuk penandatanganan. Oh ya, memang kalau sudah dikuasakan nggak, memang kepentingan dia udah nggak ngurus itu. Jadi pertanyaan sekarang ya, aku bayar apa namanya HP-mu lah ya, HP-mu tak bayar lunas, ya kan? Terus tak ambil, ya, kamu punya kewenangan nggak sama HP-mu? Udah Udah tidak. enggak kan? Udah tidak. Sebetulnya kan udah enggak kan? Iya. Maka sejak dibayar lunas sudah sepakat harganya berapa dan kamu sudah dibayar lunas, sudah ada serah terima, Iya. itu sebetulnya kamu nggak punya kewenangan bertindak. Paham nggak? Secara teori kan seperti Oh, itu, iya. ya kan? Maka biasanya dilampiri dengan kuasa jual itu supaya nanti jangan ada masalah untuk proses balik namanya. Tapi kalau tanah itu kan sudah tak beli gitu loh. Sudah ada serah terima, kamu tak kasih uang, hukum adatnya kan sudah sesuai tuh. Udah sesuai. Iya kan? Nah, baru Real. tuh. Mas, kalau gini nih, kita berandai-andai. Hmm. Bisa nggak kalau
PJB bawah tangan langsung dibawa ke PPAT, itu tetap jadi suatu dasar nggak sih, Mas? Iya, fungsi Langsung dibuat. ujung-ujungnya juga AJB gitu. Hmm. Tetap tanda tangan AJB kan? Heeh. Ya selamanya pihaknya sama sih nggak masalah. Walaupun itu kuasanya itu di bawah tangan, itu piye, Mas? Biasanya kan banyakan orang tuh buat sendiri, bawah tangan kan artinya nggak di hadapan notaris Ya nggak melibatkan Semisal pejabat gini, umum. contoh, pejabat umum. Aku iya. aja yang bertanya, Bang ya. Oh shit, karena ini Misalnya, ribet ya. Karena iya. ini ribet ya. Ini contoh real di lapangan saya. Mas. Oke. Di sana itu ibarat di kampung saya untuk buka sayur dan lain-lain belum ada yang namanya itu tanah itu tuh sertifikat. Oke, ya ada sih, ada mungkin. Ya mungkin masih yang Masih dikit. ya sedikit. Beberapa kan masih yang wakaf dah dan lain-lain gitu intinya tuh. Dan itu kan belum ada pengukuran lain-lain, Mas. Ya. Jadi sebelum dibikin notarilnya, Hmm. kebanyakan tuh di sana dibuat tertulis dulu sendiri. Nanti di tanda bawah tangan tangan. bawah tanda apa? Tanda tangan dari bawah tangan kan. Ya. Itu di anu ke kades dan lain-lain gitu. Oh, diketahui ya, dimintain pengesahan. Ya, pengesahan. Kades. Nah, itu di tempat saya misalnya dibikin SKT dulu. Surat keterangan tanah. Nah, jadi itu gimana? Maksudnya ini pembuktiannya kuat nggak, Mas? Apa tetap dengan dasar itu? Ya, Gini. langsung dibawa jual beli. AJB. Nah, ini bedanya agak dalam ini kaitannya dengan penguasaan tanah. Ya. SKT itu rata-rata muncul atas apa? Atas penguasaan fisik, bukan kepemilikan hak atas tanah sebetulnya. Aku buka lahan kan, rata-rata di sana kan buka lahan turun temurun, itikat baik ya kan, dimanfaatkan, dipergunakan sesuai dengan apa peruntukannya. Terus kemudian mau didaftarin. Ya. Nah, itu terus didaftarin, terus di apa terbitkan SKT, surat keterangan Ya. tanah, ya kan? Oke, itu pemilik SKT pertama kali, ya kan? Nah, tapi itu bukan hak atas tanah loh. Wong tanahnya hakikatnya itu tanah negara kok. Ya toh? Ya. Tanah-tanah yang Iya. video-video kita Terus Iya. bikin jual beli. Ya. Nggak bisa. Jual beli itu pihaknya siapa? Kalau kaitannya dengan hak atas tanah loh. masa negara. Itu kan tanah negara. Itu tanah negara kan. Iya. Yang berhak kan ya tidak langsung dikuasai oleh negara kok. Yang berhak kan negara untuk melakukan pengalihan. Kenapa kamu melakukan pengalihan Pak judulnya atau PPJB? Iya. Ya kan? Ya akte pengoperan. Pengoperan apa? Pengoperan hak garap. Nah, boleh. Kan hak garap bukan hak atas tanah. Ya. Nah, itu. Nah, misalkan ini Mas, kalau lagi pertanyaan terus ya. Nah, tadi kamu kan kaitannya dengan SKT bikin Iya. perjanjian dulu kan ya? Iya. Iya. Nah, itu catatannya disahkan lurah camat, Ya. ya kan? Itu sebetulnya bukti pendukung untuk dilakukan pendaftaran tanah. Jadi pemegang terakhir itu siapa? Ya. Ya, pembeli terakhir itu siapa? Dia yang punya hak untuk mengajukan permohonan hak di BPN. Nanti dia minta hak apa? Hak milik atau apa dengan dasar SKT yang catatannya riwayatnya adalah pemilik nomor berapa, apa pemilik keberapa gitu. Itu boleh. Jadi itu bawah tangan. Itu tidak melibatkan PPAT gitu kan. Tapi kalau ANSI memang benar-benar jual beli, ya harus dengan pajak, dengan macam-macam, dengan menghadap PPAT. Tapi kan itu akte pengoperan, akte penguasaan fisik ya, pengalihan penguasaan fisik kan boleh. Ya toh? Ya. Kalau gitu Mas, kan karena beberapa aku pernah dapat beberapa itu ada AJB yang dibuat PPAT tapi tanahnya masih letter C ya. Pokoknya tanah-tanah yang belum bersertifikat. Ya. Itu piye? Mas? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau itu kan wujudnya sudah hak atas tanah sebetulnya. Kepemilikan tanah apa hak lama, hak adat, ya kan? adat. Tanah hak adat, tanah adat dulu. Itu kan berarti sudah ada letter C, itu kan berarti sudah wujudnya hak atas tanah sebetulnya, cuman kan belum sempat didaftarkan. Kalau di proses pendaftaran, kalau yang letter C yang sudah tercatat bagus, teradministrasi bagus, sudah ada alat buktinya, letter C model E, model D, kiri, verbonding dan macam-macam, itu kan tinggal ditegaskan saja di BPN.
Tapi kalau SKT ini kan bukan penegasan namanya. Iya, bukan penegasan. Pengakuan. Pengakuan. Nah, pendaftaran haknya pakai mekanisme pengakuan hak. Bahwa aku dari dulu turun temurun gitu Iya, kan. benar. Menguasai itu, maka kami mohon BPN atau negara menerbitkan atau memberikan hak kepada saya sesuai dengan peruntukan saya, mintanya apa, hak pakai atau hak milik, silakan nanti. So Berarti tetap diakui Mas ya. mm-mm. Semua itu. Ada Sar yang mau ditanyain Sar? Ini terkait dengan PPJB. Mm-mm. Di sini saya ada satu poin yang saya lihat di TikTok. Saya belajar di TikTok Mbah Dindo. Jangan lupa di follow sekali Biar lagi. di sekolah dong. Iya. Di situ ada dibilang katanya kalau PPJB yang belum lunas belum bisa langsung balik nama ya Mas. Oh iya. Iya. Ya. Kata siapa? Di TikTok itu ya? Iya. Oke. Saya lebih klarifikasi ya berarti. Iya. Karena TikToknya itu kan kita yang buat kan. Nah, jadi PPJB tidak lunas. Jual beli tanah yang tidak lunas itu kalau secara prinsip gitu ya. Kalau secara prinsip itu bisa langsung dibalik nama. Bisa berarti langsung. Bisa sebetulnya. Walaupun saya Iya. DP mau langsung Ya urus baru PPAT baru langsung. dibayar sebagian Ya. langsung dibalik nama bisa, tapi kan ujung-ujungnya sisanya utang. Oh. Nah tinggal di cover apa utangnya itu, gitu kan? Hmm. Nah tidak serta merta diakui bahwa aku sudah lunas bayar. Oh. Tunainya kan Iya. bukan tunai lunas, Ya. lunas dalam persepsi awam, Ya. sehingga hukum adat masih mengakomodir itu. Kalau kamu baru bayar sebagian, terus tanahnya sudah kamu kelola, sudah diserah terimakan ke kamu, itu sebetulnya secara prinsip hukum adat itu sudah tunai. Boleh dibalik nama, boleh, ya kan? Nah itu tinggal prakteknya itu PPAT notaris sekarang itu tidak berani karena kehati-hatian sebetulnya, karena banyak masalah yang muncul karena ada proses seperti itu, Iya. tapi pada akhirnya nggak dibayar lunas. Nah harusnya kan ada konstruksi hukum lainnya kan sebagai perlindungan hukum buat si penjual kan, Iya. karena sudah balik nama atas nama pembeli. Konstruksinya seperti apa? Misalkan sudah dibalik nama atas nama pemegang yang megang sertifikat masih tetap si penjual. Nanti penjual bisa daftarin hak tanggungan karena kamu punya utang. Sisanya kalau udah bayar tak serahin ke kamu, tak kasih surat pernyataan lunas, selesai. Asas adat itu masih kepake. Iya, masih kepake. 4.0. Nah Mas, kita ngomongin tadi dari yang kita bicarain tadi masalah teori. Mungkin kalau praktiknya tuh mungkin tata caranya apa aja sih sebelum untuk melakukan jual beli tanah itu? Prosesnya. Setelah kita Poin bayar per nih. poin aja ya. Per poin. Pertama Kita nih fokus bahas PPJB sama AJB atau tata caranya mungkin paketan harusnya kan kita fokus di AJB tuh, akte jual AJB-nya beli. dulu kan? Next next kita bicarakan itu aja. Nanti aja berarti itu disimpan kita dulu ya. pengantar untuk ya. materi lagi. Nah Kita itu. pengantarnya. Berarti kalau PJB itu nggak terlalu banyak syaratnya Mas? Nggak terlalu banyak selama gini loh. Nah, kalau PPJB itu dibuat di hadapan notaris, biasanya ada semacam verifikasi yang dilakukan oleh notaris itu sendiri. Ya kan? Karena notaris punya pengalaman. Notaris selaku pejabat yang nanti akan memberikan perlindungan buat para pihak gitu ya. Karena verifikasi apa? Ternyata yang dibawa itu sertifikat asli atau tidak. Oh iya. Ya kan? Bisa jadi notaris punya akses ke BPN atau PPAT untuk pengecekan. Bu, ini saya cek dulu ya supaya pembeli juga nggak khawatir kalau ini sertifikat objeknya bener gitu kan. Iya. Nah, udah pengecekan. Terus kemudian verifikasinya masih agak panjang nih. Orang mau perikatan jual beli itu seperti apa? Ini sertifikat itu hasil dari warisan atau hasil dari jual beli, ya kan? Nah, kalau dari warisan langsung dijual oleh pihaknya itu sendiri yang menghadap karena dia pemegangannya tanpa persetujuan kawan kawin. Sedangkan Tapi kalau yang jual beli, ternyata jual belinya itu seseorang yang masih dalam hubungan perkawinan, di tengah-tengah
dia menikah, proses statusnya menikah, ya dia membeli tanah, maka tanah itu demi hukum sudah menjadi harta bersama. Maka jual belinya pihaknya juga harus melibatkan istri. Kayak gitu kan dokumen-dokumen harus dilengkapi itu. Iya. Harus Berarti poin-poinnya ini KTP jelas nih. ya KTP, identitas para pihak, ya. Kalau maka kalau sudah menikah surat ini ya. boleh itu bentuk kelengkapan saja kan. Nikah ya. Nikah. Kemudian apalagi nih Mas? Ya sertifikatnya lah. Ya. Dicek tadi. Ya, objeknya jelas. Sama ya mungkin kwitansi Harganya kalau sudah ada pembeli, kalau sudah ada DP, kalau udah ya. Tapi kalau ternyata dibayarnya di hadapan kita, ya disebutkan di akta itu. pada saat terpenandatanganan Ya. ini telah dibayarkan sekian. Ya, maka penting kemudian PPJB kaitannya dengan tanah itu relevan melibatkan notaris, karena notaris proses verifikasinya demi dan semata-mata untuk perlindungan hukum buat para pihak itu. Berbeda ceritanya kalau cuman di bawah tangan kan belum tentu para pihak tahu hukumnya kan. Tahu-tahu jual itu tanah, banyak loh kejadian tanah yang ditunjuk itu di situ loh Pak, tanahnya di bidang itu, tiba-tiba itu miliknya orang lain. Pas di pondasi ya kan, pas di pondasi itu milik orang lain. Banyak tuh aku pernah nemuin kejadian seperti itu. Nah, Mas mau nanya juga kalau masalah kasus nih. Ya. Ini kan kalau masalah letter C ini kan ukurannya belum jelas nih. Ya. Nggak belum bisa diukur nih. Hmm. Itu piye Mas? Kalau misal di perjanjian itu aku nih mau jual, penjualnya ngomong aku punya tanah 130 meter. Terus ketika mau di pendaftaran pertama kali bahwa rupanya tanahnya cuma 120 meter. Nah itu piye Mas? Gesehnya 5 meter ya. Geser jauh tuh. Itu nggak kali ya kayaknya. Ya. Gini. Ada selisih-selisih gitulah Mas. Fungsi atau tujuan pendaftaran tanah itu kan untuk memberikan kepastian hukum, ya kan. Selain perlindungan hukum, ya kan, itu ada kepastian. Kepastian itu ada kepastian apa? Kepastian pemiliknya, kepastian harga. Bukan, Harga pendaftaran tanah kok kan ujungnya. Kepastian pemiliknya, kepastian jenisnya, ya kan. Terus jenis haknya apa? Terus kemudian kepastian luasannya, tadi. kepastian batas-batasnya, kan kayak gitu kan. Nah, itu penting. Kepastian penetapan yuridisnya disertifikatkan itu juga ada. Nah, pendaftaran tanah fungsinya untuk itu. Tapi gini loh, kalau seseorang membeli tanah letter C yang semula misalkan 1000 di letter C itu jangan dipatok bahwa luasan di dalam letter C itu akan terbit nanti seluas itu juga di sertifikat, karena bisa jadi itu letter C itu kan produk administrasi zaman dulu kan, ya kan, sehingga bisa berubah, bisa berkurang, bisa bertambah. Maka biasanya di PPJB di cover dengan kesepakatan aja. Karena nih kalau melibatkan notaris kan notaris melakukan penyuluhan nih. Pak mohon maaf ini karena letter C ya. Besok belum tentu loh Pak luasnya sekian. Bisa tambah bisa kurang. Ya kan? Sehingga gimana jenengan akan menyikapi tambah dan kurang ini. Kalau ternyata tambah, ternyata pembeli disepakati pembeli harus nambah pembayaran. Kalau memang sepakat, ya monggo diterangkan dalam perjanjian. Tapi kalau ternyata nambah, ternyata penjual ikhlas, nggak ada tambahan, ya sudah diterangkan juga. Sebaliknya, kalau ternyata berkurang, disepakati seperti apa akan dipotong di kemudian hari setelah terbit atau ikhlas-ikhlasan. Itu sepakat mereka, gitu. Karena kan memang banyak kejadian yang produk-produk lama ini banyak 1000 tapi nggak tahu ada perubahan jalan, ada dijadiin jalan kan banyak nggak tahu. Kan sensinya kan di situ gitu loh. Maka kalau di Jawa itu ada istilah sedumuk bathuk senyari bumi. Apa itu? Ya kan, sejengkal saja tanah ya tak belani gitu loh. Paham nggak? Pernah dengar nggak? Banyak banget. Wah sih Mas itu. Banyak gitu. Kan istilah aku kita pakai kan sedumuk bathuk senyari bumi. Nah, kalian kan orang luar Jawa semua. Maksud aku kan prinsip ini pasti ada di adat-adat yang lain kan, di daerah lain. Nah,
sejengkal aja dianu. Makanya kadang orang cuman mempertahankan hal yang menurut saya esensinya cuman pada luasan saja. Ya kan? Benar. Geser atau berkurang 1 meter atau 2 meter persegi aja udah ngamuk. Oh iya. Banyak Ya kan? dipatok. Banyak. Di lapangan nih Mas, Berarti dipatok. itu Iya. udah punya rasa memiliki berlebihan terhadap tanah itu. Dipatok, dia merasa lebih. Tetangga, Mas. Iya pasti. Kemungkinan Oh ya, pasti tetangga sih pasti. oh ya udah, tanah itu ya miliknya bukan milikmu hakikatnya kan, bukan milik kita kan, miliknya yang di atas, ya kan? Jadi solusinya memang ada pernyataan di situ, disepakati dulu bahwa tanahnya ini mungkin nggak sesuai Ya. dengan letter C-nya itu mungkin ya. Ya harus disepakati kalau kurang gimana, kalau tambah gimana. Udah sepakati seperti apa. Itu baru diterapkan. Kalau sudah sepakat baru diterapkan dalam perjanjian. Kalau Jadi besok-besok nggak ada masalah lagi. Kalau di tempat kau Sar, apa nih? Biasanya kan Kalimantan nih ada banyak kebun nih, Ya, banyak perkebunan. Itu banyak kasus juga. kasus biasanya gitu. Iya. Apa salah satu contoh yang kasus kayak kau yang kau tahu itu apa? Kebanyakan secara lisan dia udah menyebutkan nih luasannya seberapa, ya kan? Terus dia bikin suratnya, baik ada juga yang notaris dari sertifikatnya. Terus ada, ya benar, antara tetangga atau orang yang merasa memiliki tanah itu lah. Sampingnya. Iya, sudah dipatok, dia nggak terima, komplain, geser lagi patoknya. Ini nih masih ada tanah saya segini-gini. Loh ini sih udah ada sertifikatnya, kita buktikan. Sementara kan dia tidak ada. Tapi ini nih masih ada tanah saya segini. Ujung-ujung apa? Minta pencairan, Mas. Oh ya. Ujungnya lain ya. Iya. Itu motivasi lain. Tapi Iya. gini loh. Kalau ternyata iya, untung saja salah satunya sudah sertifikat. Iya, untungnya itu. Kalau yang belum sertifikat bakal berkelahi terus itu. Oh, mumet itu Mas. Mumet, Iya kan? Mumet itu. Ini punya aku, ini punya aku. Banyak. Kalau yang belum rela mati sertifikat, gitu. karena apa gini loh? Kenapa saya agak condong bahwa alat bukti yang bisa dipegang, iya kan? Iya. Secara objektif adalah si sertifikat yang sudah terbit itu, iya kan? Iya. Karena apa ya? Sudah melalui proses pendaftaran. Nah, dulu proses pendaftaran pasti kan tanda tangan kanan kiri. Iya, dan diukur lagi Dan kan, diukur Mas. lagi. Kenapa kemudian kanan kiri kok ternyata mempermasalahkan atas pensertifikatan itu? Bahkan mendaku bahwa tanah saya ada yang masuk ke caplok di situ kan? Enggak. Kecuali bisa saja terjadi proses pendaftaran tanah yang malpraktek. Oh. Ada manipulasi data. Jangan tiba-tiba terbit sertifikat di atas nama itu. Ya perlu juga orang-orang terus mempermasalahkan sertifikat itu. Jadi dua-duanya punya bergening posisi yang sebetulnya punya hak hukum yang bisa sebanding lah Iya. gitu. Daerahku juga banyak juga yang kejadian kayak gitu. Tapi biasanya kalah ya, mungkin bukan gimana ya kalau ngomongin, biasanya musuhnya masyarakat versus badan usaha Mas. Iya. Badan hukum. Badan hukum. Nah, PT ya. PT biasanya PT gitu. Tapi kan. untungnya kan sekarang gini, Mas. Kalau untuk bukalan dan lain-lain kan PT udah ada minimumnya. Kalau untuk perkebunan dan lain kan buka Oh iya, seberapa. maksimum. Minimum Maksimum. dong. Ya, minimum dan maksimum juga. Jadi nggak semerta-merta dia bisa menguasai semua gitu loh. Mungkin itu ya. Mungkin kita Ya. rekap dulu Mas. Oke. Jadi PPJB itu adalah suatu perjanjian yang dibuat ketika ada syarat-syarat AJB yang belum diselesaikan Mas ya. Ya. Nah, kemudian PPJB itu ada dua jenisnya. Untuk jembatan ya. Oh, untuk Ya. jembatan. Perjanjian pendahuluan yang nanti ujung-ujungnya adalah akte jual beli. Jual gitu. beli. Kemudian PPJB ini ada dua jenis, lunas Ya. dan tidak lunas ya. Kalau lunas ya itu Nah, biasanya dibarengin dan kuasa jual. ya. Kalau belum lunas itu ya itu seperti yang tadi ya, harus bayar lunas dulu, nanti baru mungkin dikasih kuasa jual Ya. atau mungkin langsung bisa tanda tangan AJB. Kemudian lagi ada apa ya tadi? Nah, nanti potongnya. Aku lupa tadi mau ngomong. Ini apa lagi Mas ya? Peralihan hak. Bukan. Mengenai itu luasannya sama itu Oh itu. letter C atau apa? Ya. Oh ya. Bentuknya. Kemudian jenisnya Oh, ya. bukan jenis, Bentuknya. bukan Mas. Apa? Maksudnya isi-isi di PPJB itu Ya. adalah menentukan harga, Ya. jenis tanah, Ya. kemudian subjek pemilik hak tersebut. Ya. Nah, kurang lebih itu.
yang kemudian yang ini keuntungannya Mas. Keuntungannya PPJB itu melindungi penjual dan pembeli dari pikiran-pikiran jahat. Jadi motivasi-motivasi atau apa ya? Antisipasi. Ya, Memberikan meminimalisir, mengcover perlindungan hukum Ya. terhadap penjual maupun pembeli. Kemudian kalau PJB-nya ini dibuat di hadapan notaris ya, itu lebih diberikan penyuluhan hukum di mana kita mengetahui apa-apa aja maksudnya, dan ininya pasti ada saksi secara juga. teknis ya. Kemudian satu lagi itu ada semisal kayak pernyataan tadi untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat atau belum didaftarkan, itu ada pernyataan di mana isinya biasanya menentukan tentang luas tadi kan Mas, yang terakhir yang dibahasnya mungkin itu ya. Nah jadi yuk bareng-bareng, jangan lagi sering terdengar jual beli terus berantem ke pengadilan, Jual jangan beli sampai terus tiba-tiba pengadilan. sengketa. Iya. Ya sengketa itu karena apa? Karena ya kita tidak paham atau kita dalam apa ya selubung apa penipuan penggelapan penipuan dari si penjual, mungkin ada motivasi buruk dari si penjual, niatnya tidak transparan terhadap objek yang dia jual, sehingga pembeli sudah bayar tapi ternyata hak dia itu tidak sesuai. Nah itu kan banyak kejadian. keuntungan juga ada jelasin secara singkat mungkin Mas ya. Pentingnya pendaftaran tanah pertama kali Mas, Iya. untuk menghindari konflik kan, Ya benar. menghindari konflik. Ya jangan salah satunya itu tadi kan banyak kejadian deh. Iya. Ya tiba-tiba kalau belum bersertifikat dua-duanya mengaku patoknya yang mana, ya kan? Iya. Yang satu ngakunya agak jorok ke tempat yang lain, yang satu ngakunya juga agak jorok yang lain, kan nggak selesai tuh, ya kan? Nah untuk antisipasi itu bahwa kalau untuk kepentingan apa namanya sebagai alat bukti, kamu punya alat bukti bahwa itu ada batasnya di situ, namanya namanya siapa, terus kemudian luasnya berapa, kanan kirinya siapa saja, itu ya harus didaftarkan di BPN. Maka fungsi pendaftaran tanah itu ya itu untuk itu. Dan untuk tidak memberikan- sembarang harga ya Mas ya. Semua kan ada pajak, validasi pajak tadi. yuk bareng-bareng, jangan sampai ada kancil yang Iya. Ya. Ah. Ya yang paham aja lah kancil yang kedua. Udah sekian dari kami. Oke, terima kasih. Kita lanjut di apa materi-materi selanjutnya, bahwa penting itu apa? Bahwa pengetahuan hukum itu penting. Oh ya, pendaftaran tanah juga Iya, mana? penting. Pokoknya adalah di situ. Iya, kita diingat juga Mas, yang haram tuh bukan cuma zina, alkohol, tapi juga kebodohan Mas. Kebodohan haram ya. Oke. Itu sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.